At-Tolaq ayat yang kedua. Saya tidak membacakan semua ayat ini, tapi saya hanya memenggal bagian akhir dari Quran surat At-Tolaq ini. Dan ini sudah tidak asing lagi. Bahkan banyak sekali di toko-toko buku yang menjual ini sebagai doa 1000 dinar. Disebut doa 1000 dinar karena ini penarik rezeki. Tetapi banyak yang sudah baca doa ini berulang-ulang, ternyata rezekinya gak datang-datang. Ingat bahwa doa yang berupa kata-kata itu hanya casing luar. Sebenarnya yang dipahami semesta bukan casing luarnya, tetapi getaran yang di dalam. Oke, mari kita baca. Nah, di penghujung Quran surat At-Tolaq ayat yang kedua, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Perhatikan saya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar. Tentu saja ini jalan keluar dari apa? Betul nggak? Jalan keluar dari apa? Kalau disebut jalan keluar, berarti kita di dalam atau di luar? Di dalam. Ulangi ya. Kan ini akan diberi jalan keluar. Berarti posisi kita di mana? Di luar apa di dalam? Di dalam. Di dalam apa? Kita sedang terkurung oleh jeruji yang diciptakan oleh kita sendiri. Makanya ya, di buku The Power yang ditulis oleh seorang yang sangat inspiratif tingkat dunia. Ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif, kita ini membuat satu jeruji. Memikirkan yang negatif lagi, kita bikin 2 jeruji. Memikirkan yang negatif lagi, kita membuat 3 jeruji. Bayangkan, selama hidup Bapak Ibu berpikir negatif sudah berapa kali? Tak terbatas bukan? Kalau diibaratkan sangkar burung, kira-kira jerujinya itu udah berapa banyak itu? Di mana kita tertinggal? Di dalam. Siapa yang bikin jeruji itu? Kita sendiri. Jadi ternyata pikiran dan perasaan yang negatif mampu menciptakan jeruji persis seperti kita berada di sangkar burung. Oke. Paham sampai sini? Nah, tapi ayat ini sering didangkalkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Udah aja, takwa aja, takwa. Takwa, apa? Udah, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat sunnah, tahajud, duha, pokoknya wah luar biasa. Tetapi malah semakin tidak ada jalan keluar. Kenapa? Karena kita tidak memahami ayat ini secara persis. Saya bukan menyepelekan baca Quran, bukan menyepelekan sholat, bukan menyepelekan ritual-ritual agama, bukan. Kalau itu dilakukan dengan kesadaran, yes. Apalagi baca Qurannya bisa menangkap esensinya, yes. Tapi kalau cuma mengulang-ulang bacaan dan kita sendiri tidak mengerti yang kita baca, Allah tidak memahami casing luar, Allah memahami getaran yang di dalam. Clear sampai sini? Oke, pahami ini dengan baik. Baik, jadi kita udah terkurung di mana tadi? Di dalam sangkar. Siapa yang bikin jerujinya? Kita sendiri. Yang tahu berapa banyak jeruji yang kita bikin siapa? Siapa? Kita aja terus. Siapa? Bilang saya sekali-kali ya. Berani mengambil resiko. Kalian itu saya diikut-ikut aja. Ulangi. Kita terkurung di mana sekarang? Di dalam. Ya. Siapa yang bikin jerujinya? Saya. Jadi saya sekarang sedang terkurung di jeruji buatan saya. Dibuat oleh pikiran, perasaan, dan kata-kata saya sendiri. Yes? Oke. Sekarang saya ingin ada jalan keluar. Gimana caranya? Logikanya gimana? Berarti jeruji-jeruji yang pernah saya buat itu harus saya patahkan satu-satu. Dan di mana jeruji itu ada sekarang? Di alam bawah sadar saya. Berarti saya harus mengubah program-program salah pada diri saya. Harus saya runtuhkan satu persatu sehingga saya bisa menemukan jalan keluar. Jadi takwa dalam konsep ini apa sebetulnya? Takwa dalam konsep ini adalah mematahkan semua jeruji buatan kita sendiri. Jadi bertakwa kepada Allah, mematahkan jeruji. Loh, apa hubungannya? Perhatikan saya. Kalau kita sudah tahu dan kenal kepada Allah, kita tahu bagaimana cara mekanisme alam semesta ini bekerja. Di situ kita punya peluang untuk mematahkan semua
program-program yang pernah kita buat. Sepanjang kita tidak mematahkan jeruji-jeruji itu, sepanjang itu kita terkurung di dalamnya dan tidak ada jalan keluar. Clear sampai sini? Clear? Oke, lanjut dulu. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Yuk lihat saya semuanya. Mau diberi rezeki dari arah yang tidak disangka? Mau. Benar-benar mau? Mau. Saya tanya dulu. Ada yang bekerja nggak? Acungkan tangan, satu orang aja. Oke, Ibu, di mana bekerja? Ngajar. Oke. PNS? Tidak. Ibu dapat gaji bulanan? Oke. Ibu siapa namanya? Mohon maaf. Siti Hadijah. Mohon maaf ya Ibu. Ibu Siti Hadijah mengajar. Dapat gaji bulanan. Ibu percaya bahwa kehidupan Ibu adalah gaji Ibu. Percaya? Percaya. Sudah, itu aja. Ibu tidak akan dapat dari mana-mana. Itu aja. Bahkan kita menganggap seolah-olah yang menghidupi kita itu bukan Allah lagi, tapi gaji saya. Dan gaji itu sudah menjadi Tuhan bagi Ibu. Tapi itu tidak disadari. Sekarang periksa, kenapa Ibu mengajar? Berarti Ibu bekerja kan? Kenapa Ibu bekerja? Di sini didorong oleh, kalau saya tidak bekerja, saya nggak dapat uang. Kalau saya nggak dapat uang, berarti saya tidak akan bisa hidup. Berarti Ibu digerakkan untuk mengajar oleh ketakutan akan kekurangan. Dan saya pastikan, setiap bulan kita akan kekurangan terus. Saya pastikan. Tidak. Syukur kalau begitu. Tetapi harus diperiksa. Yang menyebabkan saya ingin mengajar itu apa? Oh, saya jadi guru karena saya direncanakan Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya, dan saya menjadi guru bukan untuk uang. Tapi saya ingin melayani siswa-siswa yang butuh kasih sayang Allah lewat bidang studi yang saya ajarkan di sekolah saya. Bismillahnya sudah masuk di jalur. Apa yang terjadi? Setelah itu Ibu lupakan gaji. Jangan terlalu percaya bahwa hidup Ibu adalah gaji Ibu. Kalau kita terlalu percaya bahwa hidup saya adalah gaji saya, berarti kita tidak akan kebaikan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita telah mengunci seolah-olah rezeki saya adalah gaji saya. Dan saya boleh memutuskan sesuatu. Dan siapa yang berani memutuskan sesuatu, berarti dia sudah level 200 ke atas untuk kesadarannya. Jangan takut untuk memutuskan. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di tempat dan tidak cukup gajinya, putuskan untuk keluar dari situ. Tidak cukup, itu adalah sinyal dari semesta bahwa Anda harus bekerja di tempat lain. Ini yang terjadi malah protes. Demo, mengumpulkan teman-teman ya, supaya gaji dinaikkan. Gak bisa. Setiap pengusaha punya aturan sendiri. Kalau ingin menaikkan gaji, bikin usaha sendiri. Tentukan gajinya oleh kita sendiri. Berapa kita mau digaji sebulan. Itu baru keren. Nah, ada yang lucu. Ingin jadi orang kaya, tetapi bekerja di orang. Sementara di kerjaan itu kita sudah tahu gajinya terbatas. Berlawanan nggak? Berlawanan. Kalau kerja di orang, kan gajinya tentukan orang. Dan waktu kita akan diambil oleh orang yang mempekerjakan kita. Betul? Dan kita akan hidup di aturan orang. Dan semua hak kita dirampas oleh orang yang mempekerjakan kita. Paham maksud saya? Jadi kalau bekerja di orang itu sama dengan kita sedang merencanakan masa depan orang. Kita lupa merencanakan masa depan kita sendiri. Makanya saya keluar duluan. Saya tidak mau menghabiskan umur saya di situ sampai 65, 70. Kenapa? Karena saya tidak mau terus-menerus diatur orang. Saya ingin mendapatkan kemerdekaan untuk mengatur penghasilan saya berapa dalam sebulan. Itu urusan saya dengan diri saya. Kalau kerja di orang, kalau kerja dapat uang, kalau nggak kerja nggak dapat uang. Saya menciptakan sistem. Saya tidur pun saya harus dapat uang. Gimana caranya saya tidur dapat uang? Bisa. Bisa. Mau tahu caranya? Ciptakan sistem. Nah, kalau kita percaya satu-satunya hidup saya adalah gaji saya, mengunci nggak itu? Kunci. Sama seperti ibu bapak punya pikiran begini. Saya akan punya beras kalau saya punya uang. Berarti saya akan punya beras kalau punya uang. Berarti kalau nggak punya uang, nggak ada beras. Kenapa sih tidak dibuka pikirannya?
Ada uang, nggak ada uang, beras pasti ada. Tergantung keyakinan kita. Saya sudah membukanya, pikiran saya. Ada aja beras. Saya parkir mobil aja di depan, ada 7 karung masuk ke bagasi. Ini maksud saya. Semua yang bikin batasan siapa? Kita. Yang bikin kelangkaan siapa? Kita. Yang bikin kelimpahan siapa? Kita. Bapak Ibu, kita jalan-jalan yuk. Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Ya Allah, saya ingin jalan-jalan keliling dunia gitu. Tapi dalam bilang gak mungkin. Uang dari mana? Betul nggak? Yang dipahami yang doa tadi kata-kata atau yang di sini? Di sini, di sini. Bahkan kita tidak percaya kalau ada di situ. Bahkan kita tidak melayakkan diri untuk ada di situ. Sering nggak Bapak Ibu? Mohon maaf, secara tidak sadar kita tidak memantaskan diri. Sering? Sering. Ubah sekarang. Saya pantas, saya layak, saya baik-baik, saya pasti ke sana. Jadi ngerti sekarang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari penjara lama, masuk dalam dunia baru. Patahkan semua jeruji. Gimana caranya? Yakin kalau semua yang negatif yang kita buat selama ini yang membuat kita terpenjara bukan dari Allah. Semua itu adalah dari kita sendiri. Allah itu kekuatan positif. Allah itu kekuatan positif. Allah itu disebut oleh orang-orang yang sudah berkesadaran cinta. Cinta bukan rasa perasaan, tapi kekuatan positif. Oke, lanjut dulu ya. Ini agak lama muter-muter di sini ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Yuk sekarang, jangan menyangka bahwa rezeki kita satu-satunya adalah itu. Buka jerujinya. Rezeki saya bisa datang dari segala arah. Luapkan perasaan kita, luapkan rasa berkecukupan, dan itu rahasianya. Saya ngasih contoh sama komunitas saya. Kalau ada orang yang mau jual tanah, jual rumah, saya tidak mengatakan uang dari mana, nggak pernah. Yuk kita lihat, pasti ada rezekinya. Gitu. Ternyata begitu dilihat, ngobrol sebentar, oh itu orangnya bermasalah. Dia punya urusan dengan bank. Dan kalau tidak dibayar, saat itu habis tuh rumahnya jadi bunga bank. Niatkan dalam diri kita, berapa uang ke bank? Segini. Udah, bayar dulu yang ke bank ya Pak, biar Bapak bisa tidur. Niatnya bukan memiliki rumah, niatnya menolong orang. Nanti nego ke bank, saya bantu ke bank, saya bantu ke bank, saya perjuangkan sampai seminimal mungkin dia harus bayar. Baru kejadian hari kemarin di kehidupan saya. Udah gitu, dia udah rumah saya beli aja sama Bapak. Boleh, tapi saya baru bisa menyelamatkan utang Bapak ke bank. Sisanya gimana? Terserah Bapak kapan aja. Kan mending begitu daripada kita mengatakan uang dari mana, betul nggak? Dan pasti ada rezekinya. Dan saya sudah melakukan itu berkali-kali. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan dalam kehidupan Bapak Ibu, mungkin pernah ada suatu kejadian di mana kita tidak memikirkannya, tidak apa, tiba-tiba berkah datang. Pernah nggak? Pasti itu. Coba dikumpulkan berapa kali itu. Itu jadikan model. Ada patternnya, ada polanya itu. Sekarang lakukan getaran itu untuk yang lebih besar dari itu. Bisa, bisa. Karena semua manusia itu sebetulnya rezekinya tanpa batas. Karena kita punya Tuhan yang tanpa batas. Dunia ini akan cukup buat 8 miliar penduduk bumi yang bersyukur. Dan dunia ini tidak akan pernah cukup untuk 1 penduduk bumi yang serakah. Yang penting jangan ada keserakahan. Saya memiliki aset, hampir semuanya menolong. Tidak niat membeli. Dan selalu ada jalan keluarnya. Oke. Nanti suatu saat kalau ingin lebih dalam lagi memang harus khusus bicara tentang ini. Sekarang ini permukaannya aja dulu ya. Sebetulnya di saya ini udah mendesak-desak ini. Rahasia-rahasia mau saya buka. Tapi waktunya tidak akan cukup ini 2 jam. Tetapi permukaan dulu ya, permukaan dulu ya. Oke. Lanjut. Gratis ya? Gratis. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Makanya doa-doa para nabi, para rasul gak panjang kayak kalian. Cukup doanya hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Cukuplah Allah. Tetapi kata-kata itu datang dari
Dari pengalaman. Kalau kalian kan ngapalin. Hasbi Allah, ngapalin. Gimana hasbi Allah itu datang dari pengalaman. Merasa cukup dengan Allah. Bagaimana kita merasa cukup dengan Allah? Tahu Allahnya aja enggak. Kenal Allahnya aja enggak. Makanya kuncinya yang paling utama, kenali dulu Allahmu itu. Kenali Tuhanmu itu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Sebelum mengenal Allah, kenali dulu diri sejatimu. Siapa sesungguhnya kamu? Karena dengan pengenalan akan itu, kita tahu cara menempatkan diri di hadapan Allah. Bahkan kita tahu cara berkomunikasi dengan Allah. Dan komunikasi dengan Allah yang saya tahu tidak melalui bahasa-bahasa verbal. Itu casing luarnya. Tetapi komunikasi dengan dia adalah bahasa rasa, bahasa energi, bahasa getaran, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Hati-hati memahami ayat ini. Kalau Allah memberi ketentuan terhadap segala sesuatu, bukan berarti rezeki ditentukan oleh Allah, umur ditentukan oleh Allah. Betul, tetapi cara menentukannya bukan berarti si A 1M, si B 3M, si C 4M. Mau punya Allah kayak gitu? Ya tentu tidak mau. Cara Allah menentukan itu dengan menggunakan hukum getaran, hukum resonansi. Apa yang kamu pancarkan, itu yang akan kamu terima. Makanya ada sebuah kata-kata bijak yang luar biasa. Ukuran yang digunakan untuk mengukur kamu, itu yang akan diukurkan kepada kamu. Paham? Ulangi. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukurmu akan diukurkan kepadamu. Pernah nggak kita mengukur diri kita? Saya tidak layak. Pernah? Ukuran yang digunakan untuk mengukur kamu akan diukurkan kepada kamu. Begitu kamu bilang saya tidak layak, kamu akan ditentukan sebagai yang tidak layak. Tapi ketika kamu mengatakan saya layak, maka kamu juga akan dilayakkan. Ukuran yang digunakan untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Ini kata bijak, datangnya dari Nabi Isa alaihissalam. Bukan kata-kata dari orang biasa, dari orang yang sangat intuitif. Jadi para sahabat, cara Allah menentukan tiap-tiap sesuatu itu tergantung kepada cara kita menentukannya. Allah sang fasilitator akan mengikuti apa maunya kita. Jadi semuanya berpulang kepada siapa? Berpulang kepada saya. Silahkan, mau langka, mau berkelimpahan, urusan ada pada kita sendiri.